Permusuhan Abu Lahab yang teramat sengit kepada Nabi Muhammad SAW diikuti pula oleh istrinya yang dikenal dengan nama Ummu Jamil. Julukan ini secara sederhana artinya ibu cantik, sebab ia memang seorang wanita cantik. Tetapi kecantikan wajah itu ternyata tidak sebanding dengan kecantikan akhlaknya. Sama seperti suaminya, dia melontarkan umpatan tak terperi kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab secara berdampingan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Wanita ini disebut oleh Al-Quran sebagai hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab, yaitu perempuan pembawa kayu bakar. Mulut wanita ini memang pedas dan panas seperti kayu bakar. Nama aslinya Arwa binti Harb, berasal dari salah satu klan terpandang di kota Mekah, Bani Abdi Syams. Dia adalah kakak perempuan dari seorang tokoh Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Garis keturunannya yang unggul ini ditunjang pula dengan kondisi ekonomi yang mapan, bahkan melimpah ruah. Orang-orang dari klan Abdus Syams dikenal sebagai saudagar-saudagar kaya yang memiliki harta dan aset yang amat banyak. Karena itulah Arwa binti Harb sejak kecil menikmati kehidupan yang mewah. Permusuhan yang dihembuskan oleh suami istri Abu Lahab dan Ummu Jamil ini kepada keluarga Nabi Muhammad SAW melebar pula kemana-mana. Ummu Jamil pun amat memusuhi istri Nabi Muhammad, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ikatan kekeluargaan yang semula erat menjadi terputus karena Ummu Jamil merasa terancam dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ummu Jamil merasa khawatir kelak pengaruh suaminya akan tersaingi oleh pengaruh Nabi Muhammad SAW. Begitulah, tak lama setelah diturunkannya surat Al-Lahab, Ummu Jamil memaksa kedua putranya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad yang telah mereka nikahi. Utbah harus menceraikan Ruqayyah binti Nabi Muhammad dan Utaibah harus menceraikan Ummu Kulsum binti Nabi Muhammad. Utbah dan Utaibah pun melakukan hal itu dengan penuh kebencian yang sama. Seperti dituturkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, Ummu Jamil tidak segan-segan hendak mencelakakan Nabi Muhammad. Pada suatu hari, dia menunggu di tepi jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad untuk pulang ke rumahnya. Dalam kepalan tangannya, Ummu Jamil sudah memegang sebongkah batu. Jelas dia hendak menghantam Nabi Muhammad dengan batu itu. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar terlihat sedang berjalan dari arah Ka'bah menuju rumah beliau. Ummu Jamil terlihat bersiap-siap hendak menjalankan aksinya. Sedikit lagi mereka akan berpapasan. Ternyata Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar saja. Dengan ketus dia bertanya, "Mana temanmu?" "Aku dengar dia menjelek-jelekan aku. Aku bersumpah kalau aku bertemu dengannya pasti akan kusumpal mulutnya dengan batu ini." Abu Bakar keheranan melihat wanita jahat itu. Padahal Nabi Muhammad SAW ada di situ, di sebelahnya, tepat di depan hidung Ummu Jamil. Tapi bagaimana mungkin perempuan itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Abu Bakar mengacuhkan omongan itu dan segera pergi tanpa menjawabnya. Abu Bakar pun menanyakan fenomena itu kepada Nabi Muhammad. Beliau menjawab bahwa Allah telah membutakan penglihatannya sehingga tidak bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau ada di depan hidungnya Ummu Jamil sendiri. Seperti dituturkan sebelumnya dalam surat Al-Lahab, Ummu Jamil disebut hammalatal hatab, perempuan pembawa kayu bakar. Sebutan ini memang benar-benar mewakili apa yang selalu dilakukan oleh Ummu Jamil. Dia memang sering membawa sendiri kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangganya.
Kayu bakar yang suka dibawanya itu adalah jenis al-hisk, yaitu jenis kayu yang buahnya berduri dan biasanya tersangkut di bulu domba. Dia juga pernah menyebarkan buah-buah berduri itu di jalan yang hendak dilewati Nabi Muhammad, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi utusannya. Sebutan itu juga mengandung perumpamaan seorang perempuan yang suka menyebarkan fitnah supaya orang-orang memusuhi dan suka mengolok-olok Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Seperti suaminya, Ummu Jamil juga mengalami akhir hidup yang mengerikan dan menghinakan. Suatu hari ketika dia sedang berjalan sambil memikul kayu bakar di punggungnya dengan seutas kain, dia merasakan kelelahan lalu dia berhenti sejenak. Tiba-tiba kayu bakar itu menjadi teramat berat sampai tubuhnya tertarik ke belakang dan kain pengikat kayu bakar itu menjerat lehernya. Dia pun tercekik dan mati. Demikianlah nasib orang-orang yang menghalangi dakwah Islam dan menyakiti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.